Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang, tergerak untuk semakin dekat dengan rakyat. Puan Maharani kian rajin belusukan ke sejumlah daerah. Langkah Puan ini pun kian menguatkan isyarat bila dirinya digadang-gadang maju dalam Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani tampak serius menatap tahun politik 2024. Keseriusan itu ditunjukkan Puan yang semakin rajin belusukan ke daerah-daerah. Puan pun seakan tak riku hadir menyapa dan berbaur bersama wong cilik. Rabu 26 April 2022 lalu, Puan terekam belusukan ke Pasar Jungke di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Selain menjumpai dan menyapa warga maupun pedagang, Puan juga ikut mengecek berbagai bahan kebutuhan pokok. Dari Pasar Jungke, Puan bergerak ke Sragen, meresmikan kawasan wisata Gunung Kemukus yang terletak di Desa Pendem, Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah. Kawasan ini ditata oleh pemerintah sejak Oktober 2020 hingga tuntas pada akhir 2021. Jauh sebelum ini, yakni pada medio Oktober 2021 lalu, Puan terekam tengah mencoba menanam jagung di tanah Papua dan dilanjutkan dengan bercengkerama bersama petani. Belusukan yang dilakukan Puan baik sebagai Ketua DPR maupun elit partai, tak lain dan tak bukan karena Puan ingin mendengar langsung aspirasi rakyat, sekaligus memberikan atensi atas keluh kesah mereka. Ya, saya kira ada dua hal ya. Pertama, ini tentu sebagai kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Puan Maharani. Konteksnya adalah sebagai elit PDIP yang belakangan ini ditugaskan oleh Megawati Soekarno Putri untuk melakukan kerja-kerja politik dekat dengan rakyat. Bagi PDIP, memenangkan hati rakyat adalah dengan cara belusukan, dekat dengan mereka, menyelami kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kan itu adalah yang tampak di permukaan. Dan saya kira publik sudah tahu itu. Tapi yang kedua ini yang paling penting. Publik tidak bisa menutup mata bahwa belusukan yang dilakukan oleh Puan Maharani bukan hanya sekedar tugas partai. Ini tentu sebagai kerja-kerja politik supaya Puan Maharani juga dinilai sebagai sosok yang juga pantas untuk ikut bertanding di 2024. Kami mendorong untuk Mbak Puan baik sebagai Ketua DPR, ya terlebih sebagai kader yang katakanlah yang paling terdepan di PDI Perjuangan, ya sejatinya kan harus melakukan banyak kegiatan di seluruh Indonesia yang sangat bermanfaat untuk mendengar aspirasi, mendengar apa yang menjadi harapan, mungkin juga keluhan dari masyarakat, ya, kemudian bertegur sapa dengan warga masyarakat. Puan paham dirinya kini harus lebih sering menyapa rakyat, sebab publik ingin calon pemimpin yang diusungnya kelak adalah sosok yang dekat dengan rakyatnya. Langkah ini sekaligus mengikis kesan elitis Puan sebagai pewaris terah Soekarno yang seolah kini diuntungkan dengan posisi sang ibu, Megawati Soekarno Putri, sebagai Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu. Puan juga ingin menegaskan bila dirinya tumbuh dan besar seperti sekarang, tidak lepas sebagai buah tempaan politik Megawati Soekarno Putri. Kalau kita melihat preferensi politik secara umum, bahwa kandidat capres yang akan diusung dan akan dipilih oleh rakyat secara umum adalah mereka yang dekat dengan rakyat, menyapa mereka, berdiskusi tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Tapi belusukan ini tidak bisa dilakukan secara simultan, hit and run, hanya sekali, dua kali, setelah itu hilang. Kalau 2 tahun ini dimaksimalkan, day to day politik berkunjung dengan masyarakat. Dan yang paling penting, Mbak Puan harus mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kelihatan pro terhadap rakyat. Itu juga penting selain belusukan. Jadi ketika misalnya Mbak Puan dianggap sebagai orang yang memimpin pengesahan soal cuti bagi ibu yang melahirkan 6 bulan, itu apresiasinya cukup luar biasa. Jadi selain belusukan, keluarkanlah kebijakan-kebijakan politik strategis. Diakui pertarungan di internal PDI Perjuangan terkait siapa yang bakal maju sebagai capres kelak masihlah terbuka.
Sebelum ada ketuk palu, nama-nama potensial berhak melakukan kerja-kerja politik untuk mematutkan diri layak bertarung. Memperoleh gemblengan politik langsung dari Megawati, Puan yang menapaki karir politik dari bawah hingga menjadi elit partai dan juga ketua DPR, membuat penilaian publik terhadap Puan memiliki keinginan kuat maju di 2024 mendatang. Belakangan Mbak Puan semakin terkonfirmasi sebagai sosok yang dinilai punya keinginan sebagai kandidat capres. Dulu kalau melihat sosok Puan Maharani hanya sebatas dinilai sebagai sosok satu, dia adalah elit partai, yang kedua adalah posisinya sebagai ketua DPR. Tapi belakangan intensitas kunjungannya ke rakyat, menemui sejumlah elit-elit kunci, orang secara perlahan menyebut Puan adalah punya hasrat untuk maju di 2024. Dalam politik, terkonfirmasi sebagai kandidat capres itu sudah menjadi satu kemajuan. Tinggal bagaimana Mbak Puan Maharani 2 tahun tersisa ini bisa mengkapitalisasi posisinya yang cukup signifikan di partai, posisinya yang cukup signifikan sebagai ketua DPR untuk terus melakukan komunikasi dan sosialisasi, tentu demi meningkatkan elektabilitasnya yang saat ini secara perlahan sudah mulai muncul di survei. Kalau di launching secara resmi atau besar-besaran begitu, bahwa inilah, saya kira akan bergulir karena modal awal yang dimiliki oleh Mbak Puan kan sudah cukup besar untuk ikut dalam percaturan pemilu presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Masih ada waktu 2 tahun, terkhusus bagi Puan Maharani sebagai kader terdepan PDI Perjuangan, memantaskan diri menata pesta demokrasi 2024. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Puan.